untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut.
Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?
Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun,
Pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo. Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada.
Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah, Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat
negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo. Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Duit keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India.
Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo.
Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India,
sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia,
Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah.
Sejauh ini, Dedi tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Dedi juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti.
Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah, Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada
yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD.
Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar.
Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah.
DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014. Namun, hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar.
Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati.
efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok.
Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati.
efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik.
Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah, Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu
tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Dedi juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut pernyataan hari Jumat, usulan tersebut batas pribadi. Namun ia menilai ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi
lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga pilihan-pilihan yang dinilai banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara Malaysia dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya DPRD bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut puluhan triliun uang yang keluar hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah, Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggaraan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada
Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Lihat negara kita, tetangga kita, ya, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi. Sejauh ini, Deddy tidak internal partai melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. PDIP tetap memimpin pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurut tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan untuk memenangkan kontestasi pilkada. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap politik Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut
Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa
sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita
tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah di
dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut.
Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Dedi Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Dedi tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Dedi juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?
Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun,
Pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo. Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada.
Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal efisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita,
tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India.
sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo.
Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India.
sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik.
Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah, Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu
tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Dedi juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut belumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut
Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP,
kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo. Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014. Namun, hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut
Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya, mulai dari level bupati, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini
Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita
tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah di
dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut.
Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana?
Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun,
Pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo. Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada.
Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita,
tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember. Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak.
Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit. Sebab ia setuju jika ada evaluasi terhadap sistem pilkada secara langsung. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia mengatakan demokrasi di Indonesia terlalu mahal sehingga perlu diefisienkan. Hal tersebut Bahlil sampaikan terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pemilihan kepala daerah di negara tetangga cukup melalui DPRD saja. Selama ini warga Indonesia selalu memilih sendiri para pemimpinnya mulai dari level bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Pemilihan-pemilihan yang banyak tersebut dinilai memakan anggaran yang banyak. Bahlil menjelaskan apa yang disampaikan di HUT Golkar pada Kamis malam merupakan konsep untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. Meski demikian, pemilihan oleh DPRD tersebut masih dalam kajian Golkar. Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India jauh lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Menurutnya, tetangga negara hanya melaksanakan pemilihan sebanyak 1 kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD yang memilih bupati hingga gubernur. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia,
Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Prabowo mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Hal itu dikatakannya saat menghadiri HUT 60 Partai Golkar di Bogor pada Kamis malam. Ia menyebut ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari saat pilkada. Prabowo lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Dia mengungkapkan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibandingkan Indonesia, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang membuat anggaran negara lebih efisien. Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem politik. Terlebih Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya. Sementara itu terpisah Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menegaskan pihaknya akan menjalankan pilkada sesuai aturan. Dia juga memberi contoh pada tahun 2023 sempat menghangat isu perubahan sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Namun, pada akhirnya KPU lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan amanat undang-undang. Dia juga menyinggung soal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025 di DPR RI. Menurut dia, ini merupakan momentum yang tepat untuk membahas berbagai aspirasi terkait pada pemilu dan pilkada, termasuk soal keserentakan pemilu dan pilkada yang dituding menjadi sebab anjloknya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2024. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menanggapi usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah dipilih DPRD. Mahfud menilai pemilihan kepala daerah harus dievaluasi lagi. Apakah harus kembali dipilih oleh DPR ataupun rakyat? Tersebut dikatakan Mahfud MD saat berada di Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman pada Jumat 13 Desember.
Hampir sama seperti Prabowo, Mahfud MD menilai pemilihan kepala daerah saat ini perlu dievaluasi, mengingat biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Ia menyinggung pilkada saat ini jorok. Ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014, namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud MD merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan pada 29 September 2014 dan dicabut pada 2 Oktober di tahun tersebut. Mengenai kekhawatiran bahwa pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD dapat dianggap sebagai kemunduran demokrasi, Mahfud MD menyatakan bahwa tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Sementara itu terpisah, PDIP meminta mantan Danjen Kopassus tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam pernyataannya di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, mengatakan bahwa sikap resmi partai baru akan diputuskan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan oleh pemerintah. Sejauh ini, Deddy tidak menampik internal partai memang sedang melakukan kajian mendalam terhadap pilkada asimetris. Saat ini PDIP tetap memegang prinsip inti pemilu tetap digelar secara langsung karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Deddy juga menyinggung pilkada berbiaya tinggi yang disinggung oleh Presiden Prabowo menjadi dasar untuk memilih kepala daerah dari DPRD. Menurutnya alasan tersebut tidak relevan karena politik berbiaya tinggi disebabkan oleh parpol dan para kandidat yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pilkada. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyetujui usulan Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Caimin dalam pernyataan hari Jumat, usulan tersebut baru sebatas pribadi. Namun ia menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Ia tak menampik biaya demokrasi Indonesia sangat tinggi alias mahal. Caimin menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal ini lantaran kos atau biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pilkada tidak sedikit.